Cek 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 cek. Halo sobat Ime, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja, biar bisa lancar terus upload videonya. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia pun semakin tertekan ketika di sini Putri Ningji dia telah memastikan kalau ternyata hasil otopsi menunjukkan kalau wanita itu memang ada di dalam kondisi yang pertama, hingga membuat Putri Ningyan tentunya dia pun kaget, stres ketika ternyata Putri Ningji tidak mau membantu dirinya menyelamatkan Shenlang, yang membuat di sini hakim ini semakin menjadi-jadi, dan dia pun mengatakan kalau ini semua tidak ada lagi alasan untuk Shenlang dapat kabur dari ini semua. Ini semua adalah konspirasi yang diberikan oleh Shenlang, ucap dari Pak Tua ini. Di mana dia juga mengatakan kalau ini semua sudah jelas dari awal dari surat yang telah dia tinggalkan, ucap dari orang tua ini. Bahkan saat ini dia yang dari tadi aja terus ditentang oleh Zhang Choi, membuat orang tua ini meminta kepada Kasim Lee untuk menyingkirkan Zhang Choi karena dia nggak layak lagi ada di dalam pertemuan ini, karena dia dari tadi mengganggu saja dan sepertinya dia harus disingkirkan dari dalam pertemuan ini, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga meminta kepada Kasim Lee untuk mengizinkan dirinya untuk membuat Shenlang mengakui semua kesalahannya dengan cara memberikan sedikit hukuman. Mungkin saja Shenlang akan membuka mulutnya. Tapi di sini sebelum hal itu terjadi, Zhang Choi dia pun bertanya apakah benar wanita itu dia berakhir karena sebuah racun. Karena dari gejala-gejala yang ditunjukkan itu memang agak menunjukkan sedikit kejanggalan, dan itu membuat Zhang Choi dia pun kembali menanyakan ini sebuah pasti akan sangat amat berbeda, karena harusnya ketika dia mengkonsumsi benda seperti itu tentunya itu akan memberikan rasa sakit yang amat sangat luar biasa kepada penggunanya. Tapi kenapa saat ini waktu dia ditemukan kondisinya seolah-olah dia sedang tertidur, dan hal itu pun dibenarkan oleh dokter otopsi ini. Di sini Zhang Choi dia pun bertanya kepada Putri Ningji apakah ada sesuatu yang lainnya selain arsenik yang sebelumnya telah diminum. Apakah ada sesuatu racun yang dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri tanpa sebuah rasa sakit? Ya, itu ada, ucap dari Putri Ningji. Dan itu adalah sebuah benda yang disebut sebagai bubuk peredam jiwa, penghancur jiwa. Namun untuk hakim tua ini dia pun mengatakan ini semua terjadi, dia bersikap tenang karena Lady ataupun Slirhi dia adalah seseorang yang sangat mencintai kecantikan. Jadi wajar jika dia menggunakan bubuk penghancur jiwa. Bukankah itu adalah hal yang normal? Dia mempertahankan postur cantiknya ketika dia memang akan pergi. Tapi hal itu langsung dikonter oleh Shenlang, di mana Shenlang mengatakan oh itu nggak wajar. Jika dia ingin menggunakan bubuk penghancur jiwa, maka gunakanlah bubuk penghancur jiwa aja. Kenapa harus dikombinasikan dengan sesuatu yang akan membuatnya terasa menyakitkan, ucap dari Shenlang. Tapi apa yang diucapkan oleh Shenlang tidak ditanggapi oleh mereka semua. Dan untuk Zhang Choi dia pun bertanya apakah bubuk penghancur jiwa mudah untuk dapat ditemukan. Tidak, ucap dari Putri Ningji, yang membuat Zhang Choi dia pun kembali bertanya apakah Slirhi yang telah dikurung oleh para penjaga bisa mendapatkan bubuk itu dari Gunung Futu, mengingat mereka juga tahu kalau bubuk penghancur jiwa dihasilkan oleh Gunung Futu. Sini Zhang Choi dia pun kembali bertanya, dan kali ini dia bertanya kepada Pak Tua Kasim. Dia pun bertanya apakah dia diizinkan untuk dapat melihat dan juga membaca surat peninggalan yang diberikan oleh wanita itu Slirhi, yang membuat Kasim tua dia pun memberikannya. Walaupun dia juga tahu ini adalah sebuah peninggalan dan juga aib, tapi ya udah, nggak lagi pula orangnya udah nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Dan ketika Zhang Choi dia membacanya, dia pun tersentak dengan apa yang ada di dalam tulisan itu. Di sini Zhang Choi dia pun menemukan sebuah kejanggalan yang membuat Pak Tua Kasim dia pun bertanya apa kejanggalan apa, yang membuat di sini Zhang Choi dia pun menunjukkan kalau ada sebuah bait tulisan yang tidak masuk akal, yang membuat mereka pun mencoba untuk dapat melihat ulang tentang ini semua. Dan ketika mereka membaca ulang, mereka pun menyadari kalau memang ini agak sedikit janggal, seolah-olah ada sesuatu yang telah disembunyikan oleh Nona He di dalam tubuhnya, yang membuat mereka pun berpikir apakah mungkin wanita ini dia meminta seseorang untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, pikir dari Kasim tua itu. Tapi di sini Kasim tua dia juga mengatakan kalau dia nggak memiliki sebuah wewenang untuk dapat menentukan buka apa enggak, otopsi tingkat lanjut ataupun tidak, dan itu semua hanya bisa ditentukan oleh Kaisar. Oleh sebab itulah dia akan melaporkan dulu kepada Kaisar.
Dan benar saja Pak tua itu dia pun pergi melaporkan ini semua kepada kaisar yang membuat Shelang dia pun tahu kalau orang tua ini sebenarnya ingin membantunya. Waduh Pak tua, pikir dari Shelang di dalam hati. Dan benar saja kini 2 jam kemudian Pak tua Qasim dia pun datang menemui kaisar yang membuat kaisar dia pun bertanya ada apa? Apakah Shelang telah mengakui semuanya? Namun di sini Qasim dia pun mengatakan di dalam persidangan itu penuh dengan sebuah kejutan yang sangat amat mencurigakan. Bahkan ada sesuatu yang menunjuk kalau sebenarnya seluruh dia disingkirkan oleh seseorang. Dan itu semua tertulis di dalam surat ini. Bahkan di dalam surat ini juga terdapat sebuah kata-kata seolah-olah seluruh dia ingin menunjukkan kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya. Tapi untuk Pak tua ini dia mengatakan kalau dia nggak memiliki wewenang itu untuk melakukan otopsi tingkat lanjut. Hanya kaisarlah yang akan menentukannya. Jadi apakah kaisar mengizinkan ataupun tidak, yang membuat kaisar ketika dia membaca surat itu lebih detail lagi, membuatnya pun berpikir apakah ini benar atau ini hanya sebuah kebetulan saja. Namun di sini kaisar dia juga bertanya pada si Qasim tua apa maksud dari Shelang yang menjual dan juga memberikan sebuah puisi kepada selirnya. Dan untuk Qasim dia pun mengatakan ini semua dilakukan oleh Shelang karena Shelang ingin pamer, ingin mengambil Nona Hi. Dikala itu karena dia tahu kalau Pak tua Li Wen dia menyukai selir Hi juga. Mendengar hal itu membuat kaisar dia pun bertanya, lantas menurut dirimu apa yang telah dilakukan oleh Shelang, apakah itu benar? Dan untuk Qasim II dia mengatakan kalau dia tidak tahu, dan yang dia tahu hanyalah Shelang adalah orang yang sangat sembrono dan juga tidak tahu malu. Oke. Kalau begitu lakukanlah otopsi tingkat lanjut, ujar dari kaisar. Namun ketika Qasim II akan pergi di sini, kaisar dia pun tahu kalau Qasim II ingin membantu Shelang, yang membuat dirinya pun bertanya kenapa kau ingin membantu Shelang. Tapi untuk Qasim II sembari berlutut dia pun mengatakan kalau dia tidak ingin membantu Shelang, hanya saja dia tidak ingin kaisar dimanfaatkan oleh orang lain, ujar dari Qasim II itu. Dan 2 jam kemudian kini Qasim II dia pun kembali dan dia juga memberitahukan kalau kaisar mengizinkan otopsi tingkat lanjut. Dan 2 jam kemudian lagi pada akhirnya otopsi pun dilakukan dan menemukan sesuatu di dalam tubuh dari Nona Hi. Dan ternyata itu adalah sebuah pil berukuran cukup sedang dan sepertinya dibalut dengan lilin, yang membuat mereka pun bingung bagaimana mungkin ada benda seperti itu di dalam sana. Tapi untuk Qasim dia pun langsung mengambilnya dan akan membukanya di hadapan mereka semua. Dan ketika pil itu dibuka, ternyata ada sebuah gulungan kertas di dalamnya, dan dibaca ternyata itu adalah sebuah surat yang menunjukkan kalau dirinya benar disingkirkan oleh orang lain. Dia disingkirkan oleh keluarga Su dan dipaksa untuk menjebak Shelang seolah-olah ini semua adalah ulah dari Shelang. Yang tentunya hal itu pun mengejutkan bagi mereka semua. Namun di sini Qasim II dia pun semakin penasaran dan dia berpikir kalau sepertinya ini nggak sampai sesederhana itu dan dia ingin melakukan sebuah otopsi ulang. Dan ketika otopsi ulang dilakukan, di sini mereka pun mendapatkan sebuah kabar yang lebih mengejutkan lagi kalau ternyata awalnya mereka melihat di bagian belakang dari Nona Hi itu adalah sebuah efek dari apa yang telah dia konsumsi. Tapi ketika mereka melihat dan juga memeriksa lebih detail, terdapat sedikit robekan yang mereka berpikir kalau sepertinya ini dilakukan dan dicucuk paksa oleh benda tumpul, yang membuat mereka berpikir kalau sepertinya ini semua dilakukan oleh Su Jian, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Mereka nggak menyangka kalau ternyata ini semua adalah ulah dari keluarga Su yang membuat Shelang. Dia nggak menyangka kalau ternyata Nona Xueyin dia bersikap improvisasi sampai semengerikan itu. Karena ternyata sebelumnya Shelang dia mengutus Bibi Xueyin untuk pergi ke Kabupaten Lang. Dan ini nyambung sama 2 part yang sebelumnya cuy, yang gue bilang kemarin. Karena sebelumnya Shelang mengirim Nona Xueyin untuk pergi ke Kabupaten Lang untuk mengurus hal seperti ini. Dan untuk Nona Xueyin yang merupakan seorang Grandmaster tingkat tinggi, tentunya dia masuk nerobos di dalam penjagaan yang ketat, tentunya bukanlah sebuah masalah bagi dirinya. Dan untuk Nona Xueyin dia mendapatkan tugas dari Shelang di kala itu adalah untuk memasukkan pil ini ke dalam tubuh dari Nona Hi. Karena Shelang tahu kalau wanita ini pasti akan digunakan oleh keluarga Su untuk dapat menjebak dirinya. Selain itu juga Shelang telah menulis dan juga menyiapkan sebuah surat peninggalan, seolah-olah ini adalah surat yang memang diberikan oleh wanita ini. Tapi dia nggak menyangka kalau ternyata Nona Xueyin sampai membuat sebuah konspirasi seperti ini. Dan untuk
yang bagian belakang sebenarnya itu bukanlah rencana dari Sheila. Nah, itu adalah pure improvisasi dari Nona Xu Weihin yang sangat kejam ternyata. Dan tentunya informasi baru yang telah mereka dapatkan di dalam persidangan ini tentunya membuat mereka semua pun jadi bingung. Mereka nggak menyangka kalau ternyata ini semua yang awalnya disiapkan untuk menjebak Sheila justru malah jatuh mengincar keluarga Su, yang tentunya membuat mereka semua pun jadi bingung. Sedangkan Meng Ze, dia pun paham betul kalau ini semua memang rencana dari Sheila. Wah, kau luar biasa, ucap dari Meng Ze. Namun di sini mendengar dan juga informasi baru yang aneh seperti ini membuat si rambut hijau dia pun mengatakan kalau ini semua pasti adalah konspirasi dari Sheila dan gak mungkin Pangeran Sujian melakukannya, ucap dari si Tengi ini. Tapi apa yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Itu menunjukkan kalau dia seolah-olah tahu semua tentang rencana untuk dapat menjebak Sheila ini. Yang tentunya mereka semua jadi curiga kalau bocah hijau ini ada hubungannya dengan rencana ini. Dan karena memang informasi baru ini sangat amat penting, membuat Qasim Li dia pun mencoba untuk dapat melaporkan ini semua kepada Kaisar. Dan untuk sisanya semua akan diputuskan oleh Kaisar, ucap dari hakim ataupun Qasim Li. Dan 1 jam kemudian kini Qasim Li dia pun kembali menemui Kaisar dan dia membawakan surat itu dan menunjukkannya kepada Kaisar. Dan untuk Kaisar ketika dia membacanya dia pun kaget dan dia juga tertawa. Dan di sini untuk Qasim tua dia juga melaporkan kalau ada sesuatu yang aneh di bagian belakang dari Nona Hi. Dan mereka semua berpikir kalau ini semua ada ulah dari Sujian yang membuat Kaisar dia pun tertawa. Di sini Kaisar dia tertawa bukan karena dia senang, tapi dia tertawa karena dia nggak menyangka kalau ternyata ini semua adalah konspirasi yang dimiliki oleh keluarga Su untuk dapat menjebak Shenlang. Dan di sini Kaisar dia pun benar-benar murka dengan keluarga Su yang memang sangat amat jahat. Bahkan dia menggunakan wanitaku sebagai permainan mereka untuk dapat menjebak Shenlang. Dan ternyata ini semua adalah ulah dari kalian. Di sini Kaisar dia pun mencoba untuk dapat berpikir ulang dan dia mencoba untuk dapat menganalisa ulang kalau memang jika terjadi sebuah perselisihan di antara para pangeran, memang hanya keluarga Sula yang paling diuntungkan dan ini adalah sesuatu yang paling masuk akal. Dan untuk Xilang dia hanyalah seorang penantu kecil dari keluarga Jin dan dia tidak memiliki ambisi. Walaupun dia memiliki ambisi sekalipun, perselisihan di antara para pangeran tidak banyak pengaruh untuk Shenlang itu sendiri. Jadi nggak ada manfaatnya juga untuk Shenlang. Dan ini semua membuat Kaisar sadar betul kalau ini semua memang adalah rencana yang dimiliki oleh Sunan. Namun Kaisar dia pun kembali bertanya apakah mungkin ada sebuah kemungkinan kalau ini semua adalah permainan konspirasi dari Shenlang. Dan untuk Qasim dia pun mengatakan kalau Shenlang sebelumnya telah dihukum dan dia juga telah diinterogasi sedikit dan dia telah mengatakan segalanya di kuil dalil sebelumnya yang membuat Kaisar dia pun paham betul. Dan Shenlang pasti nggak mungkin dia berkata yang tidak-tidak karena dia adalah orang yang tidak tahan dengan sebuah hukuman, ucap dari Kaisar. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Qasim tua ini. Di sini Qasim tua dia juga mengatakan ketika bola itu diambil dari dalam tubuh dari Nona Hi, seorang penjaga dari penjara Hishi, dia mengatakan kalau ini semua pasti adalah sebuah konspirasi. Dan dia juga mengatakan kalau Pangeran Sujian tidak mungkin dia melakukannya karena ini semua tidak masuk. Dan itu tentunya membuat mereka jadi curiga kalau sepertinya orang itu ada hubungannya dengan ini semua. Yang membuat Kaisar dia pun berpikir apakah jangan-jangan penjara Heisha telah disusupi oleh keluarga Su. Dan itu membuatnya pun berpikir kalau sepertinya penjara Heisha ternyata tidak bawah kendali dari dirinya lagi. Dan sepertinya keluarga Su mereka telah susup masuk terlalu jauh. Yang membuat Kaisar dia pun benar-benar kesal. Tapi di sini dia juga bersyukur kalau ternyata Shenlang tidak mengkhianati dirinya. Kasus ini. Dan untuk Kaisar dia pun mengatakan baiklah kalau begitu kasus ini sudah ditutup saja. Dan untuk si rambut hijau tentunya dia harus diinterogasi dengan sangat keras untuk mengetahui apakah benar penjara Heisha pasukan pribadinya telah disusupi oleh keluarga Su, ucap dari Kaisar. Bahkan saat ini Kaisar dia juga meminta kepada Pak Tua Qasim untuk menangkap dan juga menghapuskan semua apa yang berhubungan dengan si rambut hijau termasuk keluarganya. Dan dia tidak ingin penjara Heisha dan juga pasukan pribadinya kini disusupi oleh keluarga Su, ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia juga tahu kalau dia nggak bisa langsung menjatuhkan Sujian. Dan itu membuat Kaisar dia pun bertanya kepada Pak Tua Qasim apakah sebelumnya Sujian pernah memimpin pasukannya untuk dapat menyerang keluarga Jin. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Qasim tua yang membuat Kaisar dia pun marah dan dia mengatakan kalau Sujian dia harus dihukum atas tindakannya yang sangat jahat menyerang bibinya sendiri, ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia pun memberikan sebuah dekret untuk menangkap orang itu, ucap dari Kaisar. Dan untuk Qasim dia pun paham betul maksud dari Kaisar.
Namun di sini Kaisar dia juga bertanya apa hubungan dari Putri Ningyan dan juga Shenlang, karena dia tahu Putri Ningyan dari tadi buat rusuh aja, apalagi semua ada hubungannya dengan Shenlang. Yap, ada hubungannya dengan Shenlang. Putri Ningyan selalu aja membuat masalah. Tapi di sini untuk Kasim tua dia mengatakan kalau dia enggak tahu. Dan untuk Kaisar dia pun juga kesal dengan Shenlang karena dia sangat amat playboy. Dia udah punya istri tapi dia masih aja mengadu, mengusik wanita-wanita lain. Dan itu membuat Kaisar dapat mengatakan kalau Shenlang dia nggak bisa dihukum hanya 1 ataupun 2 hari di dalam penjara. Dia harus dimasukkan minimal 1 bulan. Dan dia juga harus mendapatkan hukuman cambukan karena dia berani-beraninya bersikap tidak bermoral kepada putriku. Dan dia masih berani-beraninya menggoda wanita lain setelah dia punya istri. Apa-apaan ini? Ucap dari Kaisar. Dan dia memiliki sifat yang sangat amat genit. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kasim tua. Dan di sini Kasim tua dia juga mengatakan kalau di luar sana di ibu kota ada sebuah rumor yang sangat menggelikan untuk Shenlang, yang membuat Kaisar dapat bertanya, rumor apa? Di sini Kasim tua dia pun mengatakan kalau Shenlang saat ini istrinya jauh, yaitu Mulan, dia masih ada di kediaman keluarga Jin, sedangkan untuk selirnya sedang bunting. Jadi Shenlang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan untuk Shenlang, karena dia nggak bisa menahan diri, dia pergi ke rumah nakal untuk mencari wanita. Tapi sayangnya dia ketika tepat di hadapan rumah nakal, dia nggak berani masuk. Dia hanya mutar-mutar selama beberapa hari dan nggak berani masuk. Dan di suatu hari dia kepergok oleh Putri Ningyan yang menyadari dari punggung dari Shenlang, yang membuat Putri Ningyan dia pun mengungkapkan identitas dari Shenlang walaupun dia saat itu sedang menyamar, yang membuat Shenlang kini rumornya sangat amat buruk kalau dia adalah pria yang nggak bisa ngaceng. Ucap dari Kasim yang membuat Kaisar dia pun tertawa dengan apa yang telah diucapkan oleh Kasim tua itu, yang membuat Kaisar dia pun mengatakan kalau Shenlang adalah pria yang sangat amat jahat, nakal dan juga playboy tingkat tinggi. Ucap dari Kaisar. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kasim tua. Dan semakin banyak rumor tentang Shenlang, tentang dia yang sangat memang suka dan juga playboy kepada para wanita, membuat Kaisar semakin dia dapat meredam amarahnya tentang Shenlang. Dan dia juga mulai berpikir kalau Shenlang mendekati selirnya itu karena memang pure Shenlang hanyalah seorang playboy kelas kelas HEC. Padahal Kaisar playboy juga, selirnya banyak. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Dan sorry kalau misalnya agak belibet dalam pembacaan teks karena ini benar-benar merepotkan. Part persidangan kayak gini nih yang paling repot karena narasi-narasinya itu belibet. Apalagi translate-nya nggak ada. Serius, puyeng. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.